Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat ya, baik ya. Semoga kalian semuanya sehat selalu karena pembelajarannya di SMK 1 ini masih daring atau masih online. Jadi semua pembelajaran kalian lakukan di rumah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silahkan pimpin doanya dulu. Teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang analisis spesifikasi barang dan jasa. Untuk hari ini kita belajar tentang konsep dan karakteristik pelayanan prima. Ibu tampilkan dulu slide-nya ya. Untuk pertemuan kedua hari ini kita belajar tentang pelayanan prima. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kalian mampu menganalisis konsep pelayanan prima, kemudian kalian mampu menganalisis karakteristik pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada semua orang, khususnya kepada pelanggan dengan perilaku yang baik dan sikap yang baik pula. Beberapa definisi pelayanan prima, yang pertama adalah melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. Kemudian ada juga pengertian lainnya, misalnya pelayanan prima adalah pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan, dan pelayanan yang aktivitasnya dilakukan penjual atau pemilik jasa dalam melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya ada tujuan pelayanan prima. Ibu bisa minta tolong Dimas bacakan tujuan pelayanan prima. Yang pertama, untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, untuk menjaga agar pelanggan merasa segala kebutuhan dan keinginannya dipentingkan dan diperhatikan. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian ada menerapkan prinsip pelayanan prima. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip pelayanan prima? Melalui prinsip pelayanan prima, suatu perusahaan akan diarahkan pada pencapaian tujuan yang hendak dicapainya. Prinsip pelayanan prima adalah satu cara dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan baik dan harmonis dengan pelanggan berdasarkan konsep A3, attitude, attention, dan action. Nah, apa itu A3? Ayo, Anda bacakan Anda konsep A3. Attitude, sikap, mencerminkan perilaku atau gerak-gerik yang terlihat pada diri seseorang ketika ia menghadapi suatu situasi tertentu atau ketika berhadapan dengan orang lain. Attention, perhatian, adalah suatu bentuk yang lebih nyata dan sudah terperwujudkan sikap pelayanan yang Anda berikan. Bentuk pelayanan berdasarkan perhatian mencakup 3 hal, yaitu listening, observation dan kemudian action atau tindakan adalah suatu cara atau rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk meyakinkan dan memberikan jaminan kepada pelanggan agar mereka tertarik dan akhirnya membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian kerjakan untuk di pertemuan 2. Nanti kalian bisa menulis nama kalian dan kelas, kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada rangkuman untuk pelajaran yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk kegiatan hari ini, penugasannya adalah kalian diminta untuk dapat memilih usaha jasa di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian kalian dapat menganalisis konsep dan karakteristik pelayanan prima berdasarkan usaha jasa tersebut. Nanti jika sudah, Ibu minta 3 perwakilannya untuk tampil, kemudian yang lainnya boleh mengirimkan tugasnya di Google Classroom.
Ayo silakan bacakan hasil presentasinya satu orang. Erni mungkin bisa membacakan presentasinya. Tapi baca ya, Bu. Iya. Nyaring suaranya Erni ya. Ya, Bu. Saya memilih usaha jasa supermarket. Pada supermarket, bentuk-bentuk pelayanan prima yang ada antara lain 1. Attitude atau sikap, yaitu perilaku karyawan supermarket yang mencerminkan sikap ramah, mau membantu konsumen yang berbelanja pada supermarket tersebut, mampu berkomunikasi dengan baik, berpenampilan yang sopan, rapi, tetapi juga menarik. Yang kedua, attention atau perhatian, yaitu perhatian yang diberikan kepada konsumen, misalnya membantu konsumen dalam mencari barang-barang yang dibutuhkan, membantu memberikan keranjang belanja, membantu dalam mencari barang-barang yang dibutuhkan, membantu memberikan informasi mengenai barang-barang yang dibutuhkan konsumen, menarik perhatian pelanggan dengan memberikan informasi mengenai potongan harga atau bentuk-bentuk promosi lainnya. Terus yang ketiga, action atau tindakan, yaitu sikap karyawan yang menunjukkan rasa peduli kepada konsumen. Misalnya, dengan menyelesaikan transaksi pesanan konsumen, membantu membukakan pintu supermarket, mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam, ramah, dan selalu tersenyum. Udah, Bu. Ya, terima kasih Erni ya. Tadi Erni memilih usaha jasa supermarket. Erni sudah bisa menyebutkan bentuk-bentuk pelayanan 3A-nya sudah Erni sebutkan dengan baik. Ada attitude atau sikapnya, kemudian ada attention atau perhatiannya, dan ada action atau tindakan yang dilakukan oleh karyawan supermarket. Ada tanggapan lain? Mungkin temannya yang memilih usaha jasa lain dan bisa menyebutkan konsep dan karakteristik jasa? Saya, Bu. Ya, Dahlia. Saya memilih jasa restoran. Pada restoran, bentuk-bentuk pelayanan prima antara lain 1. Attitude atau sikap. Sikap dari karyawan restoran yang selalu ramah, cepat dalam melayani konsumen, pelanggan, berpenampilan yang sopan dan rapi. Yang kedua, attention atau perhatian, yaitu menyajikan makanan dengan cepat dan tepat, ramah kepada pelanggan dalam menyajikan makanan. Yang ketiga, action atau tindakan, yaitu menerima dan mengatasi keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat, bertanggung jawab jika ada kesalahan yang dilakukan, misalnya dalam mengantarkan pesanan, mengucapkan terima kasih, dan memberi perhatian dengan tulus. Sudah, Bu? Untuk menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa memberikan refleksi singkat tentang apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Untuk pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari mengenai pelayanan prima, yaitu pelayanan yang tulus yang diberikan kepada pelanggan dengan tujuan mempertahankan kesetiaan pelanggan terhadap usaha kita. Bentuk-bentuk pelayanan prima antara lain dengan memberikan attitude atau sikap yang baik, attention atau perhatian, dan juga action atau tindakan yang tulus yang kita berikan kepada pelanggan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari mengenai pelayanan prima, mempelajari mengenai konsep dan karakteristik pelayanan prima, yaitu perhatian yang tulus yang diberikan kepada pelanggan yang tujuannya untuk menciptakan kesetiaan pelanggan. Tadi kita sudah juga mempelajari tentang konsep 3A, yaitu ada konsep attitude atau sikap yang baik, ada attention atau perhatian, dan juga ada action atau tindakan yang tulus. Itu tadi ada kesimpulannya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari di minggu depan mengenai analisis dimensi kualitas dan jasa, dan juga melakukan rekomendasi barang dan jasa. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelas bisa minta tolong pimpin doanya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pagi hari ini, kita berdoa. Masing berdoa dalam hati dimulai.
berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.